Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, namo buddhaya. Semoga kita semua diberkati. Apa kabar saudara-saudari terkasih? Dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam hidup kita selalu menemukan dua hal. Ada atas, ada bawah. Ada barat, ada timur, ada utara, ada selatan, ada kebenaran, ada kesalahan, ada kecerdasan, ada kebodohan. Intinya selalu ada dua pilihan yang memang harus dipilih sebagai bagian dari sebuah proses. Jika ada masalah, ada dua pilihan. Bisa cukup dengan diam saja atau harus dikomunikasikan. Biasanya diawali dengan komunikasi, kemudian diikuti dengan diam. Karena diam itu adalah bukti sebuah kedewasaan, bukti sebuah kebijakan dan kebajikan. Karena kadang komunikasi atau bahasa yang berlebih justru akan berujung masalah. Terkadang diam adalah solusi terbaik. Contoh terkecil adalah dalam hubungan antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, antara pertemanan, dan lain-lain. Komunikasi sebagai jalan utama agar tidak terjadi kebuntuan. Komunikasi adalah awal agar tak terjadi kesalahpahaman. Diam adalah menjadi akhir dari segala hal. Diam juga akan menjadi bukti. Itulah jalan untuk terlepas dan terhindar dari masalah. Saya ambil contoh, jika ada orang yang meminjam uang kepadamu, janjinya 1 bulan itu seumpama, atau biar tidak terlalu jauh, anggaplah 1 minggu. Swastiastu wastra tiang dumun ring canidase ngekos ring canidase. Mungkin tiang sudah balik kampung karena sudah ada rumah. Tidak akan pernah lagi ngayah di canidase karena sudah tidak ngekos lagi di sana. Rahayu. Bisa ada orang meminjam uang kepadamu, berjanji 1 minggu, di saat di waktu yang sudah dijanjikan tidak ada kabar, biarkan saja dulu. Berikan kebijakan lagi 3 hari.
Setelah 3 hari belum juga ada kabar, berikan lagi kebijakan kedua, lagi 3 hari. Tadi sudah 6 hari. Diberikan lagi kebijakan ketiga, 3 hari lagi. Jadi kalau belum juga ada komunikasi baik, mengatakan belum punya atau lain sebagainya, berarti etikat baik tidak ada. Baru mulai kita melakukan komunikasi. Om Swastiastu, Ampura-ping banget. Sawireh mun beli mo pak menjanji dawak hari kewah elang yinah yang ditiang menjanji 1 minggu niki sampun lewat 9 hari. Ampura mungkin yang dados tiang tunas karena dia makin butuh uang dan segera dikembalikan kan gitu. Jadi di sini akan terjadi berbagai jawaban. Ampura benjang tiang kembalikan. Ampura tiang masih kosong, tiang minta tempo lagi 1 minggu. Jadi begitu. Bahkan uang saya yang dipinjam sudah ada yang mati, ya. Yang minjem uang saya sampai mati belum dikembalikan. Tuh. Lihat reaksi jawabannya. Kalau dia bilang minta tempo lagi 7 hari, berikan. Tunggu lagi. Sekarang berbeda. Kalau dulu diberikan kebijakan 3 hari, kalau dia sudah berjanji lagi 1 minggu, diingatkan sehari sebelumnya. Jadi begitu. Kalau kemarin kita berikan kebebasan, kebijakan 1, 2, 3, setelah itu diingatkan sehari sebelumnya. Swastiastu, jam berapa ini ya kira-kira uangnya ditransfer gitu seumpama. Soalnya dia yang mau membayahan gitu seumpama. Kalau tidak segera dijawab, jangan langsung emosi. Anggap saja dia sedang berusaha. Dan jika seumpama ternyata terus menunda-nunda sampai berjalan sebulan atau 2 bulan, udah ikhlasin saja. Anggap saja Tuhan sedang memberikan pelajaran lewat orang itu, dan katakan kepada dirimu, aku bukan bank, jadi aku tak harus memberikan istilahnya rezekiku kepada orang lain, dan aku tak mau lagi menjadi musuhnya bank begitu. Kalau ada orang mau minjam uang, bilang aja yang takut alpa ke bank, karena pemerintah sudah menyiapkan dan menyediakan kur, bank, dan juga bahkan di desa Pakaraman sudah ada LPD. Jadi kedepannya begitu caranya. Jangan baru Anda ditipu terus Anda emosi, jangan. Jadikan itu sebagai pelajaran. Banyak sekali pasien saya, Pak Jero, saya sering sekali kena tipu.
Cuma saya yang jawab, karena ente lengah. Tuhan sudah menyadarkan kamu, tapi kamu belum belajar dari pengalaman buruk itu gitu. Jadi semenjak saat itu saya tidak pernah meminjamkan uang lagi. Karena kenapa? Saya sangat ingat sekali di saat saya mau meminta. Bahkan saya harus membuat kosakata bahasa yang saya rasakan lebih berat daripada mengajukan kur. Di saat saya mau meminta uang saya sendiri, menyusun kata-kata lebih sulit daripada mengajukan kur di bank. Saya harus berusaha bahasanya sopan, tidak memancing kemarahan. Gimana ya? Karena di saat dia minjam, saya respon dengan sangat luar biasa, langsung saya transfer, langsung saya kasih. Tetapi ternyata aksinya saat mengembalikan tidak ada, bahkan tidak ada bahasa maaf, mungkin agak lambat, itu tidak ada. Semenjak saat itu saya berjanji tidak akan meminjamkan uang lagi. Tuhan memberikan saya rezeki untuk dijaga dan dipergunakan untuk diri saya dan keluarga saya. Saya sudah mengubur dan pensiun menjadi pahlawan kesiangan. Kemudian ada banyak yang messenger saya minjam uang 2 juta, 5 juta lah, banyak. Langsung saya jawab, ampura, silakan lihat pelang saya di depan ataupun di sini. Coba dibaca pengobatan, terapi segala penyakit medis non medis. Nah gitu. Lihat dari angka 1 sampai 30 apakah ada di sana menggadaikan barang atau meminjamkan uang. Begitu saya. Terus saya jawab, maaf Li, saya sangat menghargai pertemanan ini. Kalau saya memberi Anda pinjaman, artinya saya harus rela pertemanan kita 90% akan putus. Jadi untuk menjaga kelanggengan pertemanan kita, maaf, saya tidak akan meminjamkan uang. Karena sudah sering Tuhan mengajarkan saya, dan bahkan jika mau uang saya yang di bawah itu diambil, saya bisa beli mobil. Sama juga dari tidak matok sesari sampai yang isi angka, karena keikhlasan yang tidak dihargai. Terus kemarin ada terakhir lagi. Ini benar-benar rasa kasihan saya.
terlalu kasihan karena terus diganggu, saya iyakan gitu. Kebetulan saya sangat sibuk, terus ditelepon yang sudah saya iyakan, terus di chat, Pak Jero ini nomor rekeningnya tolong transfer. Saya baru bisa mentransfer 2 hari setelah mengiyakan karena sibuk banget. Setelah ditransfer sampai sekarang tidak ada kabar. Jadi itu pelajaran berharga lagi buat saya. Artinya ya ekstra pelajaran lagi. Jadi saya ingin mengedukasi umat, jangan main-main dengan rezekimu. Gunakanlah rezekimu sebaik mungkin. Ya, karena Tuhan tidak akan setiap hari memberikan kamu rezeki. Karena kadang-kadang setelah kamu, rezeki akan pindah ke orang lain. Maka di saat kamu diberikan rezeki, hargailah untuk dirimu sendiri. Ada bedanya antara kamu meminjamkan uang atau nyumbang ke orang sakit, itu beda. Lebih baik menyumbangkan atau memberikan. Jadi tidak harus ada yang namanya perasaan menunggu atau menanti dikembalikan. Jadi sampai hari ini pun saya masih belajar lagi. Masih ada beberapa PR yang harus saya selesaikan. Tetapi intinya saya ingin mengedukasi umat agar kalian tidak sakit hati. Ya. Karena kasus yang paling berat saya tangani adalah ada orang yang membantu menebus keluarganya di rumah sakit puluhan juta. Kemudian orang yang nebusin itu dia sakit. Sama sekali tidak ada empati dari orang yang telah membantu. Jadi benar-benar luar biasa harga yang didapatkan oleh orang-orang baik. Makanya saya terus merenung ada apa sebenarnya di balik semua ini. Kenapa orang baik terlupakan? Pelan-pelan saya berusaha mengupas, akhirnya saya dapat sedikit bayangan. Artinya begini, orang yang lagi susah, dalam kesusahan, dibuat susah oleh Tuhan, sebenarnya dia sedang dihukum. Nah, kemudian jika kita meringankan hukumannya, yang seharusnya dari hukumannya itu Tuhan atau leluhurnya ingin menyadarkan dia, tetapi kita membuat dia tidak sadar, akhirnya kita pun terkena karma buruknya. Anggaplah ada seseorang yang malas, kerjanya jual warisan, jual harta, kemudian malas bekerja tapi ingin makan enak, itu seumpama ya. Nah, di saat Tuhan menyudutkan dia agar dia mau bekerja, tapi di saat itu juga kita memberikan dia jalan, jadi dia terus akan tidak mau bekerja. Ya paling tidak seperti itu. Coba di saat dia mau meminjam uang tapi kita tidak kasih, otomatis dia akan mulai belajar mencari pekerjaan. Beli, ada kerjaan nggak, walaupun ngayain tukang. Jadi akhirnya saya berspekulasi seperti itu. Kenapa banyak orang baik yang menolong dengan ikhlas,
malah tertindas. Artinya orang baik itu disalahkan oleh Sang Yang Langit karena dia sudah menjegal jalan Tuhan untuk memberikan hukuman dan penyadaran kepada orang itu. Jadi mulai hari ini, apapun alasannya, pertahankanlah hartamu untuk dirimu. Karena hidup ini aneh. Kadang-kadang kita membutuhkan uang di waktu yang tak pernah kita bayangkan. Saya terus belajar dari setiap masalah yang saya alami. Saya merenung kenapa di saat saya memberikan jalan kepada seseorang, malah saya dimanfaatkan. Kenapa di saat saya berusaha membantu, malah saya disikut? Kenapa pekerjaan yang saya bisa lakukan sendiri, saya berikan ke orang lain agar dia dapat upah? Kenapa kadang mengecewakan saya? Artinya mungkin karena saya terlalu baik. Saya lebih suka memberi. Kalau ada orang mau minjam uang ke saya langsung bilang maaf. Maaf sekali, saya ada uang di bank, ada. Untuk saya makan 5 tahun pun ada. Tapi itu untuk saya makan bersama keluarga saya. Untuk dipinjamkan saya tidak ada. Kalau untuk makan saya ada. Tapi kalau untuk dipinjamkan tidak ada. Tapi ini saya kasih kamu uang pakai beli bensin. Saya lebih suka begitu sekarang. Karena apa? Karena yang lebih utama adalah menjaga harta yang dititipkan Tuhan untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita. Banyak sekali orang-orang baik seperti saya yang sampai saat ini menderita. Padahal jika dikumpulkan uang itu bisa pakai buat rumah. Akhirnya orang itu buat rumah, cari uang lagi di bank. Padahal uangnya dia di luar banyak. Baik wajib, bijaksana wajib, ya, peduli wajib. Ini semuanya dua arah. Baik wajib, tapi baik kepada dirimu dulu, baru baik kepada orang lain. Peduli wajib, tapi pedulikan dulu masa depanmu, baru pedulikan orang lain. Bijaksana wajib, bijaksana kepada dirimu sendiri dulu, baru bijaksana kepada orang lain. Karena inilah yang sedang saya pelajari sampai saat ini, bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu jangan dibalik. Seperti karyawan Indomaret atau Alfamart atau karyawan hotel atau karyawan restoran, dia sangat rajin di tempat kerjanya, ngepel dan nyapu. Di rumahnya nggak pernah nyapu, nggak pernah ngepel. Jadi ini udah kebalik kan. Ketut Saryasih inggih rahayu. Karena begini, saya
tidak ngomongin teori. Ini fakta, ini saya jalani sendiri. Cuma bedanya banyak orang yang menjalani tapi sibuk mengeluh. Kalau saya tidak. Setiap yang saya alami, saya renungkan, saya pelajari. Kesalahannya di mana? Kekeliruannya di mana? Saya bantu dia. Tapi kok dia tidak ada etikat baik ke saya gitu. Terus saya belajar. Kenapa? Bahkan sampai hari ini pun saya masih ada PR yang sengaja saya diamin aja. Kenapa saya diam? Karena terkadang komunikasi penting dan diam juga penting. Komunikasi adalah jalan penyadaran, diam adalah jalan penghargaan. Biarkanlah lawanmu yang menentukan harga yang pantas untuk dirinya. Diam itu adalah emas. Kadang-kadang saya begini, kalau ada orang yang meminjam uang ke saya seumpamanya 2 juta, sudah diingatkan 3 kali maksimal lah saya, tidak ada apa-apa, udah saya diam. Dikembalikan pun atau tidak saya diam. Kenapa? Kalau dikembalikan akan saya terima, tapi PR-nya no more, tidak lagi. Kalau tidak dikembalikan juga diam, tapi tanda silangnya lebih nyata. Ayo semeton, mulai sekarang hargailah rezekimu. Rezekimu itu hakmu. Jangan kau main-main dan mempermainkan rezeki yang dititipkan, karena Tuhan yang tahu kapan engkau butuh itu. Dan di saat butuh itu, kapanpun kamu bisa mengambilnya. Tidak memberikan bukan berarti kejahatan, tapi itulah kecerdasan. Yang pertama-tama, biarkanlah orang itu belajar bagaimana harusnya hidup, bagaimana harusnya menghargai uang, dan bagaimana harusnya berusaha mencari uang. Karena setiap orang punya tanggung jawab atas dirinya dan keluarganya. Biar enggak, dia sibuk main judi, dia sibuk minum, kita sibuk bekerja, dia sibuk minjam. Benar nggak? Lebih baik dibilang pelit, tak akan membuat kamu sakit hati, daripada kamu memberi tapi sakit hati uangmu tidak kembali. Karena saya menangani banyak kasus seperti itu, pasien-pasien saya, semakin membukakan mata saya, semakin saya ingin mempelajari apa makna kebaikan, yang mana sebenarnya yang baik. Kalau kita meminjamkan uang
dengan nominal yang besar kepada orang, berarti kita sudah mempertaruhkan harta kita yang bahkan belum tentu akan mendapatkan bunga, dan apalagi tanpa bunga, dan belum tentu akan dikembalikan. Jadi dosa kita sudah jelas kepada leluhur kita. Kita diberikan harta, tapi kita berikan kepada orang lain. Masa Pak Jero, kone berbagi itu indah Pak Jero. Berbagi, kamu tahu nggak namanya berbagi? Punya baju bekas sudah nggak layak pakai, diberikan kepada orang yang membutuhkan. Misalnya Pak Jero, tiang sampai detik ini uang tiang nggak dikembalikan, sulit dihubungi. Pas didatangin omongannya kasar sekali, sekarang tiang diam saja. Swastiastu, Sri Permana. Mulai hari ini, malam ini, lupakanlah uang itu. Mulai hari ini, detik ini, ikhlaskanlah uang itu. Cukup berikan SMS atau WA terakhir, Om Swastiastu Bu, Pak, saya tunggu etikat baiknya. Waktu saya menolong, dengan ikhlas saya menolong Anda. Saya berjanji dan saya minta maaf kalau ada salah. Mulai hari ini saya tidak akan menghubungi Anda lagi. Seperti dari awal saya ikhlas membantu Anda. Dan juga saya menunggu etikat baik Anda untuk mengembalikan uang itu. Dan tetapi jika memang niat baik dari Anda tidak ada, Tiang juga ikhlas. Dan jika sampai mati pun tidak ada niat Anda untuk mengembalikan uang saya, tidak kenapa. Anggap saja saya yang membiayai biaya pemakaman Anda. Semoga kita semua diberkati. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah. Rahayu. Cukup. Itu saja. Setelah itu berdoa di Kemulan Ring Hidup Tarian Guru, meminta pengampunan di sana. Maafkan hambamu ini yang tidak bisa menjaga harta yang engkau berikan. Siapapun yang melakukan ini kepadaku, ampunilah dia, panjangkanlah umurnya, dan semoga keberuntungan datang ke segala penjuru kepadanya. Itu doanya. Lakukan dengan ikhlas. Semakin ikhlas, ya 100 kali lipat rezekinya dia akan datang kepadamu. Yang menghantar rezeki dia kepadamu adalah leluhurnya dia sendiri. Entah nanti dari mana datangnya rezeki, tiba-tiba Anda sudah bawa uang segepok, tiba-tiba uang ada, tiba-tiba uang ada. Tapi ingat, di saat mendoakan dia dengan ikhlas, seikhlas-ikhlasnya, sepasrah-pasrahnya. Sama dengan jika ada orang yang menghinamu, membulimu, doakan dia sebaik-baiknya, ya Tuhan. Siapapun yang membuliku, siapapun yang menghinaku, ampunilah dia. Karena hamba tahu dia juga makhluk lemah, tempatnya salah dan lupa. Hamba pribadi yang dihina olehnya. Engkau penciptaku. Aku dihina olehnya sama dengan dia menghina sang penciptaku. Ampunilah dia, panjangkanlah umurnya. Apapun itu yang baik-baik, dengan ikhlas, seikhlas-ikhlasnya. Itu sudah saya lakukan dari dulu. Dan luar biasanya, Tuhan mengizinkan saya
melihat kehancuran orang itu. Tanpa ada niat ingin tahu, tetapi Tuhan menunjukkan kuasanya. Jadi jangan takut. Percayakan semuanya kepada Tuhan. Setelah itu belajarlah untuk menghargai hartamu. Dunia ini keras, kawan. Dunia ini keras, kawan. Biarlah semua orang merasakan kekerasan dunia. Izinkanlah setiap orang merasakan bagaimana susahnya mengais rezeki. Setelah itu dia akan belajar menghargai rezekinya sendiri. Jangan kita biarkan orang malas gara-gara kebijakan dan kebaikan kita yang salah-salah. Ini kisah nyata. Ada seorang manusia yang berhati baik, menolong temannya yang keluarganya tidak bisa menebus pembayaran di rumah sakit. Dibayarkan sekian puluh juta. Sampai akhirnya orang tersebut terkena penyakit juga. Bahkan sakitnya antara hidup dan mati. Waktu dia datang kepada saya, hidupnya antara hidup dan mati. Mungkin kalau tidak ada mujizat dari Tuhan, dia sudah mati. Karena dokter sudah nyerah. Tapi Tuhan tahu orang baik ini harus diselamatkan melalui tangannya Jero Balen Hiler. Tunggal sampai sekarang dia masih bersama keluarganya. Dan saya mendoakan siapapun dia, entah dia menonton saya nanti atau tidak, berkat saya bersama Anda. Semoga berlipat-lipat harta yang Anda pergunakan untuk menolong sesamamu dikembalikan berlipat-lipat sampai Anda bingung caranya menolak rezeki yang datang. Semoga kesembuhan sesembuh-sembuhnya kamu dapatkan. Karena dari awal saya bertemu dengan kamu, bahkan dari sudut kematian yang sudah nampak jelas, kamu orang baik, Tuhan memberkati kamu. Jadi itulah bukti orang baik akan diberikan kesempatan kedua, tapi hargai itu. Makanya kemarin saya ngomong, kasus yang menimpa Jero DA itu biasa-biasa saja. Itu memang perjalanan spiritual beliau. Jangan Anda malah ikut menginjak, menghina, membuli. Apakah benar Anda itu agama Hindu Dharma, kitab sucinya Weda? Apa benar kamu paham tentang agamamu? Kenapa saudaramu sendiri yang mendapatkan masalah kamu malah ikut seolah-olah kamu adalah hakim? Seolah-olah kamu paling benar.
Bahkan jika diajak bertaruh, mungkin kamu lebih bejat dan lebih buruk dari dia. Apapun yang menimpa saudara kita, jadikan itu sebagai cerminan. Wahai kamu yang membuli, JDA, ambil cermin. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah sebelum menikah kamu pernah tidur dengan pasanganmu? Apakah kamu setelah menikah baru tidur? Apakah kamu menikah sebelum dia hamil apa setelah hamil? Apakah keluargamu tidak ada yang hamil di luar nikah? Jadi jangan sombong, jangan egois. Jadi saya ingin menyadarkan semua orang, kita semua sama. Kita semua ditakdirkan menjadi manusia. Tempatnya salah dan lupa, itulah manusia. Dan manusia itu belajar dan menata diri dari kesalahan dan pengalaman hidup. Inggih saudaraku, saudariku, tetap semangat. Itu hanya kesuksesan yang tertunda. Mulai sekarang hargailah setiap detiknya. Di saat kamu mengais rezeki, ada setiap detik-detik berharga di sana. Ada rasa kantuk, ada rasa capek, ada rasa pegal, dan lain-lain. Mari sekarang kita lebih menjaga harta kita untuk diri kita, untuk keluarga kita. Kalau untuk orang lain, lebih baik kita memberi seikhlasnya, sepantasnya. Dalam tanda kutip ya. Di zaman sekarang ada 1 juta orang banding 1. 1 juta orang banding 1 yang mengingat dirinya berhutang. Ya. Terus ada yang bertanya sekarang, Pak Jero, apakah Pak Jero tidak punya hutang sekarang? Punya. Sekarang saya punya hutang. Dan saya sudah ngomong dengan orang yang saya pinjami. Kapanpun kamu butuh, hari itu juga akan saya kasih. Punya saya hutang. Kemarin saya dikasih pinjam 25 juta. Di saat orang itu sudah pulang ke rumahnya, yang tadinya di luar negeri, langsung lagi sekian minggunya dia kumpulkan uang, walaupun dia belum minta, langsung saya kembalikan. Saya ingin membuktikan kepada dunia dan Tuhan bahwa orang jujur masih ada, bahwa orang baik yang bisa menghargai kebaikan orang masih ada. Hargailah kepercayaan, karena dari kepercayaan itulah ada jalan.
Orang yang memberikan saya pinjaman itu sangat percaya sama saya, dan saya sangat menjaga kepercayaan itu. Bahkan dulu saya beli mas-masan, saya melapor kepada orang yang saya pinjemin, bos, uang Anda sudah ada tapi berupa emas, kapan Anda perlu saya tinggal jual emas dan Anda dapat uang. Dia bilang belum perlu, ya udah saya pakai aja. Jadi begitu. Terus masalahnya, apakah Anda bisa seperti saya gitu loh, menghargai pinjaman, menghargai orang yang memberikan pinjaman? Makanya ayo sama-sama belajar. Coba sekarang pikir ya. Ada orang yang meminjam uang 500. Alasannya ABCD. Kalau saya pribadi lebih suka ngasih uang 50.000. Ini buat kamu dah. Maaf saya tidak minjamin uang. Tapi ini buat kamu buat beli bensin. Jadi begitu, saya lebih baik kehilangan 50.000 ikhlas ketimbang 500.000 nanti dijadi beban. Kalau tidak dikembalin akan jadi beban kan. Dan akan memecah dan memutus pertemanan. Tabu. Jujur kan saya? Ngaku ngelautan, ngaku jas ngaku. Mudah-mudahan nanti yang saya pinjami uang nonton. Berangkat. Rayu. Terima kasih untuk pasien saya yang ada di luar negeri. Transferannya sudah masuk. Terima kasih banyak. Semoga diberkati. Pak Jarod seperti punya mesin ATM di luar negeri. Di pasiennya yang berobat jarak jauh sering memberikan THR. Banyak teman, banyak saudara, banyak rezekinya itu ya. Indahnya berbagi. Jadi sekali lagi
ada dua hal yang menjadi kata kunci dalam kita hidup: komunikasi dan diam. Sekali lagi, komunikasi dan juga diam. Melalui komunikasi dan pencerahan serta tuntunan atau nasihat, kita bisa membantu sesama. Itu. Dan perlu dipahami begini. Jika orang meminjam uang dengan angka yang besar datang ke kita, harusnya kita sudah paham sebenarnya bahwa orang tersebut sudah kena blacklist. Jadi ini yang harus dipahami. Kita belajar sekarang. Siapapun yang ada meminjam uang dengan angka yang besar, baik bawa sertifikat atau apapun kepada kita, pahamilah, sadarilah segera, orang itu kemungkinan besar sudah di blacklist. Kalau tempat lain saja sudah memblacklist, kenapa kita harus percaya? Itu aja. Cici, Cici, udah di sini. Ya. Ya, udah. Ayo kita terus belajar. Ayo kita terus menata diri. Tapi Pak Jero jahat sekali. Masa baru orang tidak punya tidak dikasih minjam? Itu kan bahasa yang akan keluar. Lebih jahat mana? Membiarkan diri sendiri ditipu. Pak Jero jahat sekali, tidak bisa menjaga rezekinya. Tadi udah ada yang komen, diminta baik-baik uangnya, malah diberikan kemauan kasar. Berarti dia jahat dengan dirinya sendiri, benar ya? Banyak sekali. Ribuan masalah seperti itu yang datang ke saya. Karena saya adalah seorang pelayan umat, tugas saya memberikan pencerahan dan edukasi, otomatis saya harus selangkah lebih maju, selangkah lebih awas, selangkah lebih menyelami setiap masalah, sehingga bisa memberikan pencerahan kepada umat. Tuhan sudah memberikan segalanya untuk saya untuk dipelajari, dievaluasi, dan juga dieksekusi. Semua pelajaran itu kemudian bisa saya turunkan kepada umat. Jadi izinkanlah temanmu atau saudaramu merasakan bagaimana harusnya bertanggung jawab dalam hidup. Itu. Kalau kamu mau ngasih saudaramu, kasihlah semampumu. Setelah itu biarkan dia berjuang. Kalau dia mau cari uang di bank, ya biarkan saja. Karena dia juga layak diberikan kesempatan untuk belajar, untuk berjuang. Makanya saya sering mengatakan, jangan ajari saya. Bahkan saya sempat ngasih nomor WA, ini nomor WA saya,
sekalian Anda saya berikan tuntunan. Karena setelah saya telusuri, Anda yang mau mengajari saya ternyata masih perlu banyak pembelajaran. Jadi jangan sok baik, jangan sok bijak, jangan sok paling benar. Di saat Anda dipertemukan dengan saya, dan saya keluarkan bahasa-bahasa, maka Anda akan malu sendiri. Sebelum ingin mengajari saya, bercermin dulu. Sudah sebaik apa Anda? Sudah sebijaksana apa Anda? Sudah sedewasa apa Anda? Dan sudah semandiri apa Anda? Ulian Pis bisa pegat menyambung, Ulian Pis bisa masih menyambung, tapi kita harus mengatur, melihat kemampuan kita. Kan sudah ada bahasa begini. Dan saya tidak menyalahkan orang itu. Dan itu juga menjadi bahan evaluasi saya. Diawakinglah pakine, marawakisinglah joine. Kan? Diawakinglah pakine, diawakisinglah joine. Di saat saya susah, dijauhi. Di saat saya punya, didekati. Saya selalu mengatakan jangan salahkan mereka. Karena mereka tidak salah. Kok bisa begitu, Jero? Ya. Di saat kamu punya, kamu didekati, mereka tidak salah. Ketika Anda tidak punya, Anda dijauhi, mereka nggak salah. Karena hukum alam memang begitu. Contohnya Jero, karena kita semua otaknya sama dengan mereka, saya bilang gitu. Karena otak kita sama dengan orang yang begitu. Kok bisa Jero? Iya. Kapan kita mendekati si pohon mangga? Kapan kita mendekati si pohon durian? Kapan kita mendekati si cabai? Kapan kita mendekati segala buah-buahan? Di saat mereka berbuah. Di saat mereka tidak berbuah, bahkan lalat pun ogah hinggap. Jadi itulah yang namanya hukum penciptaan. Makanya saya sering mengatakan dalam hukum penciptaan tidak ada salah dan tidak ada dosa. Kalau masih memakai hukum dunia, saya ketawa. Saya yang sudah memahami hukum penciptaan, Anda ngomongin hukum dunia, ya saya ketawa. Berarti Anda masih sangat jauh di bawah saya. Di saat Anda mulut Anda menertawakan saya, pantat saya menertawakan Anda. Biasane seharusnya ani tawang. Saya bukan manusia biasa. Saya manusia pendobrak. Saya manusia pencipta. Jadi saya bukan manusia biasa-biasa. Saya adalah manusia pejuang. Saya manusia pendobrak. Saya adalah manusia percontohan. Saya adalah seorang kesatria yang ingin merubah tatanan ke arah yang lebih baik. Tidak ada lagi bahasa kone, tidak ada lagi bahasa seharusnya, tidak ada lagi bahasa biasanya, tidak ada.
Yang ada adalah realita, kenyataan, keadilan, proses ke arah yang lebih baik. Makanya saya berjuang bagaimana caranya agar di Bali kita menghargai wanita. Bagaimana caranya agar di Bali wanita juga dapat warisan. Bagaimana caranya agar kita bisa lebih menghargai pemangku. Bagaimana caranya kita agar bisa lebih menghargai tapakan. Begitu. Karena dosa kita banyak yang tidak kita pahami. Kita terlahir dari wanita, kita dilayani oleh wanita, tapi kita tidak menghargai wanita. Ini sudah kesalahan. Apa alasannya wanita tidak dapat warisan? Apa alasannya seorang tapakan tidak layak dihargai dan atau Anda bebas memberikan harga sesuai keinginan Anda? Sedangkan di zaman dahulu di kisah Mahabharata bagaimana seorang guru dihargai, bagaimana seorang pendeta dihargai. Tapi kenyataannya, realita yang ada sekarang ini, seorang pelayan umat bingung bagaimana untuk memastikan anak dan istrinya bisa makan layak. Bagaimana ia bisa mempertanggungjawabkan antara spiritualitas dan juga duniawi, skala dan niskala. Mudah sekali Anda bicara. Seharusnya yang dari balian sing dadi ngejang angka. Contoh, tapi kamu belum tahu bagaimana saya berjalan. Saya mengobati keliling Bali, bawa motor, hujan banget. Seolah-olah saya seperti menjadi budaknya manusia. Saya melayani dengan hati, saya dibuat sakit hati. Tapi sayangnya saya bukan tipe orang yang bisa sakit hati. Saya anggap semua adalah ujian dari Tuhan. Mau tahu contoh? Oke, contohnya begini. Saya tinggal di Canidase. Anggap saja saya ngobati di salah satu tempat di Karangasem. Yang mana saya bawa motor kurang lebih 1-2 jam. Kurang lebih 2 jam. Ada beberapa orang yang saya berikan pengobatan gratis. Saya juga yang datang ke rumahnya. Nah, masalahnya ada beberapa juga yang mengatakan sudah berobat keliling Bali. Tentu kalau bisa kita andai-andai, kalau dari rumahnya ke keliling Bali ada ongkos yang akan dia keluarkan. Ada biaya kan? Baik itu untuk makan, untuk minyak, dan untuk sopir, untuk kendaraan. Sayangnya waktu saya cari, saya yang ke rumahnya waktu itu dikasih sehari 50.000. 50.000 itu untuk beli minyak sama makan saya di jalan habis.
Masalahnya dia bawa uang segepok 100 ribu. Dia punya bisnis. Tuh. Belum lagi saya bawa mobil. Saya bawa mobil jauh 2 jam perjalanan bawa mobil. Uang yang saya habiskan 250 ribu. Saya diberikan sesali 100 ribu. Belum lagi yang lain-lain. Tidak mungkin saya ceritakan semuanya. Nah, ketika saya sudah duduk melayani umat di Candi Dasar, sama juga. Yang datang sesukanya dia. Memberikan sesari yang mana dia tahu pengobatan saya itu menggunakan tenaga, ada terapinya. Sampai saya hampir mati. Setelah saya hampir mati, itulah saya paham Tuhan ingin saya sadar. Hei, jeruk balen hilar, cening sampunang lengah buah, sampunang belo gajung. Cening harus memberikan harga yang pantas untuk diri cening. Karena di zaman Kali Yoga, orang memang sudah tidak tahu caranya menghargai. Jangankan cening sebagai seorang tapakan. Ibunya yang melahirkan, bapaknya yang membesarkan pun kadang dilupakan. Kemudian saya mulai membuat gebrakan. Sudah waktunya saya membuat gebrakan. Saya memberikan angka 100 ribu. Langsung di medsos, langsung live, langsung di YouTube. Saya anggap diri saya menjadi perwakilan tapakan seluruh Bali. Sekaligus saya memperjuangkan hak-hak pemangku dan hak-hak wanita. Sayalah pendobrak. Saya tunjukkan kejujuran di sini. Walaupun kejujuran saya dihina, dibully, dicaci. Atas dasar tengah yang tak penting. Atas dasar pemahaman yang dangkal. Jadi kebangkitan spiritual sudah layak untuk dibangkitkan sekarang dan dihargai. Buatlah orang itu bangga menjadi pengayah. Bukan malah lari dari tugasnya hanya gara-gara kita atau kalian yang mendapatkan kebaikan dari ayah-ayahan seorang tapakan, seorang pemangku, tapi Anda sendiri tidak bisa menghargai sang penghantar doa upakaramu. Tak jarang saya mengundang siapapun yang menghina saya, yang membuli saya, untuk duduk di sini di rumah saya dan kita bercerita panjang lebar. Saya ingin tahu bagaimana jika kamu ada di posisi saya, menjadi anak buangan korban perceraian. Apakah kamu bisa menata dirimu hingga sampai bisa jadi manajer? Bahkan tak jarang orang yang terlahir di keluarga yang lengkap tidak menjadi apa-apa. Jadi itulah alasan saya ingin menantang siapapun orang yang membuli saya. Saya ingin tahu kecerdasannya dia. Bukan atas dasar kesombongan, tapi atas dasar bukti. Apakah Anda yang menghina saya masih duduk, tidur, dan buang air di tanah warisan orang tua?
atau benar-benar sudah ada dan berdiri di tempat hasil jerih payahnya sendiri. Jadi sekali lagi, akulah sang pendobrak. Aku terlahir untuk sebuah perubahan. Maka syukurilah aku yang menjalani, kalian yang mendapatkan manfaatnya. Terimalah setiap pencerahan-pencerahan yang positif. Jadikan itu sebagai evaluasi diri. Yang negatif-negatif buang. Jadi begitu teman-teman Sami. Jadi setiap orang sedang berproses, dan saya harap juga bagi siapapun kalian yang menghina dan membuli JDA, Jero Dasaran Alit, coba kamu bercermin. Apakah kamu sudah lebih baik dari dia? Saya ingin mengajak semua umat untuk tidak membuli dia lagi. Dia saudara kita. Kita ambil saja hikmah atas apa yang sedang dia jalankan. Karena yang sedang dia alami adalah proses spiritualnya beliau. Tidak ada yang salah di sana. Kalau kita mau jujur dan kita berkomunikasi secara gamblang, apakah Anda menikah dulu baru berhubungan, atau Anda sudah berhubungan dulu baru menikah? Terus apa bedanya? Apakah Anda yang membuli Jero Dasaran Alit berani menjamin anak Anda tidak nikah di luar nikah atau menghamili anak orang? Jadi jangan sok ingin membuli saudara kita sendiri. Jero Dasaran Alit itu adalah mutiaranya Bali. Bahkan saya malu dengan Jero Dasaran Alit karena saya sendiri tidak sepasif dia untuk mempelajari mantra-mantra dan filsafat Hindu. Oke, dia salah, benar dia salah. Tapi kan manusia memang tempatnya salah dan lupa. Dan manusia juga belajar dari kesalahan. Terus masalahnya buat Anda apa? Siapapun yang menjalani spiritual akan mengalami hal yang sama. Karena memang ujiannya di sana. Semua manusia ujiannya sama. Terus kenapa kok kita sibuk menjadi penghakim? Kasihan sekali dia. Dia sudah terjatuh, tertimpa tangga, diinjak lagi. Saya tidak setuju. Belum tentu Anda yang telah membuli JDA, Anda lebih layak untuk dihargai. Belum tentu Anda yang sudah menghina Jero Dasaran Alit, Anda tak melakukan apa yang ia lakukan sekarang. Mungkin Anda lebih dari itu. Bahkan mungkin Anda menghamili anak orang dan menikah karena terpaksa. Jadi ini tidak ada yang salah.
Ini kembali lagi kepada hukum penciptaan, hukum positif negatif. Apanya yang salah? Ini hukum penciptaan ngenain dia. Positif dan negatif, laki perempuan. Memang diciptakan untuk saling membahagiakan. Cuma memang saya lihat kesalahannya Jero Dasaran Alit adalah dia tidak langsung minta maaf, malah melakukan pembelaan. Itu saja. Bukan berarti kita boleh membuli dia, tidak. Seharusnya yang harus beliau lakukan adalah meminta maaf kepada Sematon Sami, meminta maaf kepada keluarga pihak wanita, dan jika pihak wanita menuntut untuk dinikahi, ya dinikahi, cukup. Apalagi? Kenapa kita yang sebagai penonton koar-koar seolah paling benar? Ada nggak yang bisa jawab saya? Apa untungnya Anda membuli beliau? Dalam hukum penciptaan, dalam hukum tata negara, suka tidak ada hukumnya. Kita anggap saja dua sejoli ini suka sama suka. Kalau memang mereka ditakdirkan menikah, kita doakan saja. Semoga mereka menikah. Terus masalahnya di mana? Terus saya tanya kepada Anda, apakah benar istri yang Anda nikahi sudah pasti perawan? Apakah benar bahwa Anda menikah dulu baru melakukan hubungan? Apakah benar di salah satu keluarga Anda tidak ada yang hamil di luar nikah? Jadi jangan lagi ada bulian. Karena kalau dibongkar dirimu sendiri lebih buruk dari itu. Makanya saya sendiri mengatakan, Jero Balian Hiler kenapa memakai pakaian hitam-hitam? Karena saya tahu saya tempatnya salah dan lupa. Saya juga pasti salah, pernah salah, pasti lupa, pernah lupa. Kenapa kemunafikan tumbuh subur saat ini? Di zaman modernisasi kemunafikan tumbuh dengan suburnya. Kenapa di zaman modern ini kebijaksanaan sudah tidak ada lagi? Sampai detik ini saya live dari kemarin, saya bertanya belum ada yang bisa menjawab. Siapa yang bisa menjamin Anda yang membuli Jero Dasaran Alit bahwa keluarga Anda atau bahkan diri Anda sendiri tidak pernah melakukan itu? Siapa yang berani menjamin bahwa keluarga Anda, siapapun Anda yang membuli Jero Dasaran Alit, memastikan keluarga Anda tidak pernah menghamili anak orang atau menikah di luar, menghamili anak di luar nikah?
Jadi hati-hati. Makanya pakailah prinsip jelimlah nyame gelah. Kita ambil saja hikmah dari setiap kejadian. Karena secara hukum penciptaan dia tidak dosa. Di saat dunia diciptakan, tidak ada orang menikah. Yang ada adalah jalan penciptaan terjadi melalui hubungan itu. Itu adalah hukum positif negatif. Cuma di zaman berbudaya ini solusinya cuma kalau memang suka sama suka ya dinikahkan, bukan dibully. Pihak wanita seharusnya mencari pihak laki-laki, meminta pertanggungjawaban. Itu yang benar. Dan pihak laki-laki seharusnya meminta maaf cukup dan mengatakan siap bertanggung jawab. Apalagi ini malah dijadikan pertontonan, bahkan dibikin konten lagi. Seolah-olah yang buat konten itu bersih sekali orangnya. Tolong salahkan saya kalau saya salah. Sekarang juga siapapun Anda yang nonton saya, nanti juga jika saya salah, salahkan saya. Tetapi saya ingin mengajak stop membuli Juru Dasaran Alif. Dia saudara kita. Dia sedang menjalani kebangkitan spiritual. Dan setiap orang yang menjalani kebangkitan spiritual memang begitu. Harusnya kita mendoakan dia plus mengambil hikmah dari kejadian itu. Bukan malah sibuk membuli. Seolah-olah paling benar. Seolah-olah paling suci. Tak terlepas dari bahasa-bahasa yang beliau keluarkan. Ingat, yang penting kan tujuannya memberikan pencerahan. Walaupun beliau belum bisa mengaplikasikan, itu karena beliau masih menyentuh tanah. Dia tidak terbang. Dia masih menyentuh tanah, artinya tidak akan pernah bisa terlepas dari debu. Selama manusia masih memiliki bayangan atas tubuhnya, maka selama itu juga manusia tidak akan pernah luput dari salah. Selama bayangannya masih ada, maka orang itu tetaplah menjadi wadahnya lupa dan salah. Tubuh ini diciptakan memang dari kotoran. Dan dia tidak akan pernah bersih. Tetapi bisa dibersihkan gitu. Makanya kita harus mandi setiap hari. Makanya kita harus berak setiap hari. Di saat kita sudah amoreng acintya itu baru kita lepas dari bayangan kita. Tubuh ini diciptakan sebagai mobilitasnya sang roh untuk menjalani karmanya, untuk memperbaiki karma buruk masa lalu, untuk menjalani hukum karma masa lalu, untuk menjalani tulis jidat dan garis tangan.
tubuh ini diciptakan memang untuk menikmati. Menikmati lewat mata, menikmati lewat telinga, menikmati lewat hidung, menikmati lewat mulut, menikmati lewat kemaluan. Memang diciptakan untuk menikmati. Tapi sayangnya manusia sudah kebablasan, seolah-olah dia dewa. Dia sibuk menjadi penilai. Dia sibuk menyalahkan. Tapi dia tidak tahu berapa nilai untuk dirinya. Dan seberapa benar dirinya, dia belum tahu. Jadi begitu semutan sami, ayo kita sama-sama belajar. Aku, saya, dia, kamu, mereka, kami, kita akan selalu dan pasti pernah melakukan kesalahan. Makan saja, ini lidah kita, ini gigi kita, ini mulut kita. Makan saja kita bisa gigit lidah kita sendiri. Kadang kita saja tak bisa mengontrol antara lidah, gigi, dan mulut. Kok malah ingin mengontrol orang lain. Jadi sudahlah, jangan sibuk menyalahkan, jangan sibuk membuli. Mari bersama-sama kita sibuk mendoakan. Kita sibukkanlah diri untuk belajar dari kesalahan orang lain. Hidupnya dia, hidup kita. Belajar fokus kepada diri sendiri, menata diri kita. Ampel WKS Yakti Pak Jero sekali panikan Pak Jero rahayu Ketut Gunarsa Osa Pak Jero salam rahayu dari Lombok, salam rahayu muali. Inggih semeton sami ring sejebat jagat Bali, saudara-saudariku terkasih dimanapun kalian berada. Mohon maaf sebelumnya jika ada salah-salah kata, karena itulah realita, harus selalu meminta maaf karena manusia tempatnya salah dan lupa. Mungkin tadi ada bahasa-bahasa saya yang kebablasan. Ya, yang penting fokus kepada tujuan. Tujuan saya berbagi, tujuan saya saling mengingatkan. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Intinya kita semua adalah saudara. Tugas kita adalah saling mengingatkan, saling memahami, saling mendoakan, saling memaafkan. Semoga kita semua diberkati. Tanpa ada kesalahan, tidak akan ada pembenaran. Tanpa adanya kekeliruan, tidak ada penciptaan. Kebaikan terwujud dari sebuah keburukan. Perbaikan terjadi setelah ada kesalahan. Swastiastu. Terima kasih Temlek. Intinya saya tidak ada niat untuk menggurui ataupun mengajari. Saya hanya ingin berbagi. Pak Jero, Ibu Tiang masih di RSU Ratak, kata dokter gagal ginjal. Sebentar sami dimanapun kalian berada, ini ada saudara kita, ibunya terkena gagal ginjal.
Mari kita doakan bersama-sama, semoga ibu yang sekarang ini sedang berjuang untuk melawan penyakit gagal ginjalnya agar mendapatkan mujizat dan kesembuhan. Sekali lagi buat saudara-saudariku terkasih, salah satu pemicu gagal ginjal adalah awalnya terlalu banyak beban pikiran yang menyebabkan tensi sering naik. Di saat tensi sering naik, selama jantung masih bagus, masih bisa mengcover, tidak apa-apa. Tetapi di saat tensi terus naik, jantung melemah, maka ginjal yang akan kena. Jadi Pak Ketut yang semangat, intinya layanilah ibu sebaik mungkin ya. Layani sebaik-baiknya, dan kita semua mendoakan apapun hasilnya, itulah yang terbaik ya. Apapun hasilnya, itulah yang terbaik. Tugas kita hanyalah memperjuangkan dan melayani dengan ikhlas. Nggih, semutan sami, saudara-saudariku terkasih dimanapun kalian berada, Pak Jero kira cukup untuk malam hari ini ya. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah-salah kata. Intinya tujuan saya hanya ingin berbagi, mengajak, dan saling mengingatkan. Yang baik-baik menurut Anda silahkan disimpan, yang rasanya kurang tepat dilupakan saja ya. Dan jika sekiranya video malam hari ini live saya berguna dan bermanfaat, silahkan di-share. Kita gunar setia selalu berkomunikasi sama Pak Jero. Nggih, sukses banget untuk kepercayaannya. Intinya Pak Tut tetap semangat, ada apa-apa tolong WA saya ya. Tolong di WA saya. Jadi setidaknya komunikasi adalah jalan yang terbaik. Dan saya mengajak seluruh umat juga untuk mendoakan beliau. Oke, sekali lagi karena sudah lumayan lama ini saya live, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan untuk kita semua. Namo Buddhaya. Om Santi 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 Om. Rahayu Rahayu Rahayu.